Pernahkah kamu merasa orang yang dulu pergi meninggalkanmu tiba-tiba muncul lagi dalam hidupmu? Bukan muncul untuk meminta maaf, tapi lewat sikap-sikap aneh yang membuatmu bertanya-tanya. Mereka yang dulu memilih orang lain, kini seperti menoleh ke belakang, seolah ingin menarik kembali apa yang telah mereka buang. Ada tatapan yang berubah, ada nada suara yang berbeda, ada pesan-pesan yang terasa ganjil. Mereka tidak akan berkata terus terang, "Aku menyesal sudah meninggalkanmu." Tapi jika kamu sadar, kamu akan melihat semua tandanya. Dalam video ini, kita akan membahas topik dengan judul 10 tanda orang selingkuh sudah menyesal karena membuangmu. Dengarkan baik-baik, karena mungkin salah satu tanda ini sedang terjadi pada dirimu sekarang. Mari kita mulai. 1. Mereka mulai menghubungimu dengan alasan yang tidak jelas. Kadang, orang yang pernah meninggalkanmu dengan dingin, tiba-tiba muncul lagi di layar ponselmu. Bukan untuk meminta maaf, bukan untuk menjelaskan kesalahannya. Mereka hanya mengirim pesan singkat, "Lagi sibuk enggak?" Atau, "Aku lewat daerahmu tadi." Seolah ada alasan penting, padahal kalau kamu jawab, topiknya kosong. Awalnya, kamu mungkin merasa biasa saja, tapi perlahan kamu sadar, mereka mulai mencari celah untuk hadir lagi. Bukan secara utuh, tapi lewat percakapan-percakapan tipis. Orang yang menyesal jarang langsung mengakui penyesalannya. Mereka takut terlihat lemah. Mereka takut harga diri mereka runtuh. Jadi, yang mereka lakukan adalah menguji pintu itu pelan-pelan. Mereka akan membuat alasan yang tidak jelas, seperti menanyakan hal-hal yang bahkan bisa mereka cari tahu sendiri. Kemarin nama kafe yang pernah kita datangi apa ya?" Padahal, mereka hafal betul. Terkadang, mereka membungkusnya dalam bentuk perhatian samar. "Gimana kabarmu? Semoga sehat ya." Tapi tanpa ada tindak lanjut nyata. Karena tujuan utamanya bukan benar-benar memastikan kamu baik-baik saja. Tujuan mereka adalah mengukur jarak. Apakah kamu masih marah? Apakah kamu masih membuka celah? Atau apakah kamu sudah benar-benar menutup pintu? Bagi orang yang menyesal, diam dari awal itu sulit. Mereka ingin tahu apakah keputusan meninggalkanmu dulu adalah kesalahan terbesar mereka. Dan untuk mengetahuinya, mereka memancing respon. Kalau kamu membalas cepat, mereka akan merasa punya harapan. Kalau kamu membalas singkat, mereka akan merasa ragu. Kalau kamu tidak membalas, mereka akan gelisah. Semua itu mereka catat dalam diam. Mereka mulai mengirim pesan di jam-jam sepi, malam hari ketika pikiran mereka kacau, pagi hari ketika perasaan rindu tiba-tiba menyerang, atau saat hujan, ketika kenangan datang tanpa izin. Kadang, mereka tidak langsung membicarakan hubungan lama. Mereka mulai dari hal-hal netral. Tapi pelan-pelan, kamu akan melihat pola. Setiap pesan mereka sebenarnya adalah kode. Kode bahwa hati mereka tidak tenang. Kode bahwa mereka tidak menemukan kenyamanan yang sama di tempat lain. Kode bahwa mereka mulai sadar. Kehilanganmu bukan hal yang bisa mereka perbaiki dengan mudah. Dan inilah jebakannya. Kalau kamu terpancing, mereka akan merasa langkah mereka benar. Kalau kamu cuek, mereka bisa mencoba lagi di lain waktu. Mereka ingin menguji kesabaran dan pertahananmu. Orang yang menyesal biasanya tidak datang dengan pengakuan jujur. Mereka datang dengan topeng basa-basi, yang sebenarnya menyimpan rasa ingin kembali. Disinilah kamu harus waspada, karena tidak semua penyesalan berarti mereka pantas kembali. Kadang, mereka hanya rindu versi dirimu yang dulu, bukan kamu yang sekarang. Mereka menyesal membuangmu, bukan karena mereka benar-benar berubah, tapi karena mereka kehilangan rasa aman yang dulu hanya bisa mereka dapatkan darimu. Jadi, ketika mereka mulai menghubungimu dengan alasan yang tidak jelas, ingat satu hal, penyesalan mereka adalah urusan mereka, bukan tanggung jawabmu untuk mengobatinya. Renungan untukmu di poin 1 gini. Kadang, orang kembali bukan karena cinta yang murni,
Tapi karena rasa bersalah yang tak terselesaikan, jangan biarkan dirimu menjadi obat sementara untuk luka yang mereka buat sendiri. Ingat, kamu pernah disakiti oleh pilihan mereka. Jangan menghapus ingatan itu hanya karena mereka terlihat rapuh sekarang. Rapuh tidak selalu berarti tulus. Dan penyesalan tidak selalu berarti siap memperbaiki. Hati yang kuat tahu kapan harus membuka pintu dan kapan harus menutupnya rapat-rapat. Bukan karena dendam, tapi karena menghargai luka yang pernah ada. Biarkan mereka belajar bahwa kehilanganmu adalah harga yang memang harus mereka bayar. Dan biarkan dirimu melangkah tanpa perlu menoleh pada cerita lama yang sudah berakhir. 2. Mereka sering mengungkit kenangan lama kalian. Ketika seseorang sudah membuat kesalahan besar dan mulai menyesali keputusannya, mereka akan mencari cara untuk kembali masuk ke hidupmu. Salah satu cara yang paling sering dipakai adalah mengungkit kenangan lama. Awalnya terdengar sederhana. Mereka mengirim pesan, ingat nggak waktu kita nyasar pas liburan dulu? Atau, aku lewat jalan yang dulu sering kita lewati. Kalimat seperti itu terlihat polos, tapi sebenarnya itu adalah cara halus mereka untuk mengetuk pintu hatimu. Mereka ingin tahu apakah kamu masih menyimpan memori itu. Orang yang benar-benar sudah move on tidak akan lagi memegang erat kenangan lama, tapi orang yang menyesal akan memutar ulang semua momen itu di kepala mereka. Bagi mereka, mengungkit masa lalu adalah cara aman. Tidak perlu langsung bicara soal perasaan. Tidak perlu mengakui kesalahan di awal. Cukup bawa kamu kembali ke momen ketika kalian masih tertawa bersama. Mereka tahu, kenangan punya kekuatan yang besar. Bisa membuat hati yang sudah tegar menjadi goyah. Bisa membuat luka lama terasa sedikit lunak. Bisa membuat seseorang lupa pada alasan kenapa hubungan itu berakhir. Dan kadang, mereka melakukannya dengan cerdik. Mengirim foto lama yang masih tersimpan di ponsel, menceritakan ulang kejadian kecil yang dulu membuat kalian dekat, atau memutar lagu yang punya arti khusus bagi kalian berdua. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah strategi. Strategi untuk memancing rasa nyaman yang dulu pernah ada. Strategi untuk membangkitkan kembali koneksi emosional yang mulai pudar. Ketika mereka menyebutkan detail yang hanya kalian berdua yang tahu, itu seperti membuka album kenangan yang sudah lama terkunci. Detail kecil yang hanya bisa diingat oleh orang yang pernah benar-benar ada di hidupmu. Dan disitulah mereka mencoba masuk lagi. Tapi kamu harus peka, karena mengungkit kenangan bukan berarti mereka berubah. Kadang, mereka hanya ingin merasakan kembali rasa aman yang dulu kamu berikan. Bukan benar-benar ingin memperbaiki semua yang mereka hancurkan. Banyak orang menyesal, bukan karena kehilangan cintamu, tapi karena kehilangan kenyamanan dan perhatian yang dulu mereka dapatkan. Dan kenangan menjadi jalan cepat untuk mengulang rasa itu. Mereka tahu, kata-kata, ingat enggak, bisa membuatmu tersenyum. Mereka tahu, membicarakan masa indah bisa membuat tembok pertahananmu retak. Dan mereka berharap, dari retakan itu, akan ada celah untuk mereka masuk lagi. Tapi kenyataannya, masa lalu adalah masa lalu. Tidak peduli seindah apapun kenangan itu, ia tetap tidak bisa menghapus luka yang pernah mereka buat. Kalau kamu terus melihat ke belakang, kamu akan sulit melangkah ke depan. Dan kalau kamu terus memeluk kenangan, kamu akan membiarkan dirimu terjebak di dalamnya. Jadi, saat mereka mulai mengungkit kenangan lama, coba tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar demi memperbaiki hubungan, atau hanya demi memuaskan rasa bersalah mereka sendiri? Orang yang tulus ingin kembali akan bicara tentang masa depan, bukan hanya mengulang cerita lama, lalu menghilang lagi ketika kamu mulai percaya. Renungan untukmu di poin 2 ini. Kenangan memang manis, tapi ia bisa menjadi racun jika digunakan untuk memanipulasi. Jangan biarkan dirimu hanyut dalam nostalgia, sampai lupa pada alasan kenapa kamu harus pergi. Mengungkit masa lalu tidak akan mengubah masa depan. Jika orangnya masih sama seperti dulu, jangan tertipu oleh rasa hangat sesaat yang hanya datang saat mereka merasa kehilangan.
Hargai kenangan sebagai bagian dari perjalananmu, tapi jangan biarkan ia menjadi tali yang menarikmu kembali ke tempat yang menyakitkan. Karena kamu pantas melangkah ke arah yang lebih sehat. Biarkan mereka belajar bahwa kenangan tidak cukup untuk menebus kesalahan, dan biarkan dirimu mengingat masa lalu tanpa ingin kembali, karena kamu sudah tahu nilaimu tidak boleh ditawar lagi. 3. Mereka memantau media sosialmu diam-diam. Di zaman sekarang, media sosial adalah jendela kecil ke kehidupan seseorang. Dan bagi orang yang pernah membuangmu, lalu mulai menyesal, jendela itu menjadi tempat mereka mengintip diam-diam. Mereka mungkin tidak berani menghubungimu secara langsung, terlalu gengsi untuk mengirim pesan, terlalu takut ditolak atau diabaikan. Jadi, mereka memilih cara yang lebih aman. Mereka mulai mengunjungi profilmu, melihat foto-foto yang kamu unggah, membaca caption yang kamu tulis, bahkan memeriksa siapa saja yang berinteraksi denganmu. Kadang, mereka melakukannya secara terang-terangan, memberi like pada postingan lamamu, atau tiba-tiba muncul di story view. Meskipun kalian sudah lama tidak berkomunikasi, tapi banyak juga yang memilih jalan lebih licik, menggunakan akun lain, akun yang tidak kamu kenal, agar mereka bisa memantau tanpa ketahuan. Kenapa mereka melakukan ini? Karena mereka ingin tahu, apakah kamu sudah benar-benar bahagia tanpanya? Apakah kamu sudah punya pengganti? Rasa penasaran itu muncul dari penyesalan. Penyesalan karena mereka mulai sadar, keputusan meninggalkanmu tidak memberi kebahagiaan seperti yang mereka bayangkan. Mereka ingin memastikan, apakah kamu juga merasa kehilangan seperti mereka. Dan saat melihat kamu tetap tersenyum, tetap melangkah, tetap menjalani hidup dengan baik, itulah saat mereka mulai gelisah. Mereka mungkin akan membaca setiap kalimat yang kamu tulis, mencoba mencari kode. Apakah kamu sedang berbicara tentang mereka? Apakah ada tanda bahwa kamu masih memikirkan mereka? Mereka juga memperhatikan siapa saja yang muncul di hidupmu, siapa yang sering muncul di fotomu, siapa yang sering berinteraksi di postinganmu. Setiap nama baru bisa membuat mereka merasa terancam, dan di balik semua itu, ada satu hal yang tidak akan mereka akui, bahwa mereka mulai menyesal, karena orang yang dulu mereka abaikan, kini terlihat lebih kuat dan lebih berharga dari yang pernah mereka kira. Memantau media sosialmu diam-diam adalah bentuk rasa kehilangan. Itu adalah tanda bahwa mereka masih peduli, meskipun mungkin mereka mencoba meyakinkan dunia bahwa mereka sudah lupa. Kenyataannya, mereka tidak benar-benar bisa. Namun, disinilah kamu harus berhati-hati, karena memantau dari jauh tidak selalu berarti mereka akan berubah. Kadang, itu hanya cara untuk mengobati rasa penasaran, bukan bukti bahwa mereka siap memperbaiki semua yang sudah rusak. Kamu mungkin tergoda untuk membalas dengan membuat postingan yang menyindir, atau memamerkan kebahagiaan hanya untuk membuat mereka menyesal lebih dalam. Tapi ingat, perhatianmu adalah bahan bakar yang mereka cari. Kalau mereka memantau, biarkan saja. Tidak semua tatapan harus kamu balas. Tidak semua rasa penasaran harus kamu jawab. Karena hidupmu sekarang bukan lagi panggung untuk mereka tonton. Kamu bisa memilih untuk tidak peduli. Kamu bisa tetap hidup dengan cara yang membahagiakanmu. Bukan untuk membuktikan sesuatu kepada mereka, tapi karena kamu memang pantas bahagia. Ketika seseorang memantau hidupmu dari jauh, itu artinya mereka takut kehilangan kesempatan untuk kembali. Tapi ingat, kesempatan itu ada di tanganmu, bukan di tangan mereka. Renunganku untukmu di poin 3 ini. Ada orang yang akan terus melihatmu dari kejauhan, tapi tidak pernah cukup berani untuk memperbaiki kesalahannya. Mereka hanya ingin memastikan kamu tidak terlalu jauh melangkah, agar mereka punya celah untuk kembali suatu hari nanti. Jangan biarkan hidupmu menjadi tontonan bagi mereka yang menyesal. Hidupmu bukan cerita lama yang bisa mereka buka kapan saja. Hidupmu adalah halaman baru, dan tidak semua orang layak membacanya. Perhatian mereka bukan selalu tanda cinta. Kadang, itu hanya tanda ego yang terluka. Jangan terkecoh oleh rasa penasaran yang mereka tunjukkan.
Karena itu belum tentu berarti niat baik. Teruslah melangkah ke depan, meski mereka masih memantau dari jauh. Biarkan mereka belajar bahwa tidak semua orang yang pergi akan punya kesempatan untuk kembali. 4. Mereka terlihat tidak bahagia dengan pasangan barunya. Ada masa ketika mereka meninggalkanmu dengan keyakinan penuh, seolah keputusan itu adalah jalan menuju hidup yang lebih indah. Mereka memilih orang lain dan meninggalkanmu tanpa banyak penjelasan. Awalnya, mereka mungkin terlihat bahagia, posting foto mesra, membagikan momen manis, dan menunjukkan pada dunia bahwa hidup mereka sekarang lebih baik. Tapi waktu tidak pernah berbohong. Lama-kelamaan, kilau itu mulai pudar. Kebahagiaan yang dulu mereka pamerkan perlahan berubah menjadi wajah lelah yang sulit mereka sembunyikan. Kamu mulai melihat tanda-tandanya. Unggahan mereka tidak lagi penuh senyum. Kata-kata manis berganti dengan keluhan samar. Mata yang dulu berbinar, kini tampak redup. Kadang, mereka tidak menyadari bahwa kamu bisa membaca semua itu, karena kamu pernah menjadi orang yang paling mengenal mereka. Kamu tahu ekspresi mana yang asli, dan mana yang hanya dibuat-buat demi terlihat baik-baik saja. Mereka mulai jarang memamerkan hubungan itu. Foto berdua semakin jarang muncul. Cerita tentang kebahagiaan semakin sedikit terdengar. Bahkan, ada saat ketika pasangan baru mereka tidak lagi disebut sama sekali. Orang yang menyesal akan selalu membandingkan. Tanpa mereka sadari, mereka mulai membandingkan pasangannya sekarang dengan dirimu. Perhatian yang kamu berikan, kesabaran yang kamu miliki, kenyamanan yang dulu mereka anggap biasa. Dan semakin mereka membandingkan, semakin besar rasa kehilangan itu. Mereka mulai sadar bahwa hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan jarang membawa kebahagiaan sejati. Mereka mungkin mencoba menutupinya, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi tanda-tanda ketidakbahagiaan tidak bisa disembunyikan selamanya, terutama dari orang yang pernah mengenal hati mereka sedalam itu. Kadang, kamu melihatnya dari cara mereka berbicara, nada suara yang terdengar hambar, cerita yang dipaksakan untuk terdengar indah, atau diam yang terlalu lama saat ditanya kabar. Ada juga tanda dari cara mereka memandangmu, pandangan singkat yang penuh arti, tatapan yang seolah ingin berkata, "Aku salah memilih." Orang yang menyesal sering terjebak dalam bayangan masa lalu. Mereka menjalani hari bersama orang baru, tapi hati mereka masih terikat pada kenangan lama. Mereka mungkin tertawa, tapi hatinya kosong. Dan disitulah ironinya. Mereka dulu berpikir, kebahagiaan ada di luar hubungan yang kalian punya. Namun, sekarang mereka sadar bahwa yang mereka cari sebenarnya sudah ada bersamamu dulu. Sayangnya, kesadaran itu datang terlambat. Kamu sudah melewati masa terburuk, dan mereka harus menjalani konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Kamu mungkin merasa puas melihat mereka tidak bahagia, tapi kebahagiaanmu tidak harus datang dari penderitaan orang lain. Kebahagiaanmu bisa tumbuh karena kamu berhasil bangkit, meski pernah dijatuhkan. Ingat, ketidakbahagiaan mereka adalah hasil dari keputusan yang mereka ambil. Kamu tidak punya kewajiban untuk memperbaiki hidup mereka, karena dulu mereka sendiri yang merusaknya. Renungan untukmu di poin 4 ini. Kadang, orang baru tidak membawa kebahagiaan yang dijanjikan, dan saat itu terjadi, barulah seseorang sadar betapa berharganya orang yang dulu pernah mereka abaikan. Namun, penyesalan mereka bukan alasan bagimu untuk membuka pintu lagi. Kamu berhak hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Kamu berhak menikmati kebahagiaanmu sendiri, tanpa harus kembali ke cerita lama yang menyakitkan. Ketidakbahagiaan mereka adalah pelajaran bahwa rumput tetangga tidak selalu lebih hijau, bahwa apa yang terlihat manis di awal bisa jadi racun yang perlahan meracuni hati. Biarkan mereka belajar dari pilihan mereka, dan biarkan dirimu melangkah ke depan dengan keyakinan bahwa kehilangan mereka bukan akhir dari kebahagiaanmu, tapi awal dari hidup yang lebih baik. 5. Mereka mengakui kesalahan di masa lalu,
walau tidak langsung meminta maaf. Ada satu ciri yang sering muncul ketika seseorang mulai menyesali perbuatannya. Mereka tidak langsung berkata, maaf. Tapi mereka mulai mengucapkan kalimat-kalimat samar yang mengakui bahwa dulu mereka pernah berbuat salah. Kalimat itu bisa sesederhana, aku dulu terlalu egois. Atau, aku nggak mikir panjang waktu itu. Kadang mereka berkata, aku nggak seharusnya begitu sama kamu. Sekilas, terdengar seperti pengakuan yang tulus. Tapi jika diperhatikan, itu bukan permintaan maaf. Itu hanya pengakuan yang belum berani menyentuh inti luka yang mereka buat. Kenapa mereka tidak langsung meminta maaf? Karena meminta maaf berarti harus mengakui semuanya. Berarti harus siap menanggung konsekuensi dari kesalahan itu. Dan tidak semua orang punya keberanian untuk melakukannya. Kadang, pengakuan samar ini muncul di tengah obrolan santai, tanpa topik yang jelas. Mereka tiba-tiba mengungkit masa lalu, bukan untuk menjelaskan, tapi seolah ingin menurunkan beban di hati mereka. Mereka mungkin berkata, dulu aku nggak ngerti kalau kamu udah berjuang segitunya. Atau, aku dulu nggak nyadar kalau kehilangan kamu tuh sesakit ini. Kata-kata itu menyiratkan penyesalan, tapi tetap menghindar dari kata maaf. Bagi mereka, mengakui kesalahan adalah cara untuk mendekatimu lagi, seolah-olah dengan mengatakan itu, kamu akan membuka pintu hati sedikit demi sedikit. Padahal, luka yang pernah mereka buat tidak bisa sembuh hanya dengan pengakuan setengah hati. Terkadang, ini juga menjadi bentuk pembelaan diri. Mereka ingin terlihat sadar dan dewasa sekarang, padahal di masa lalu mereka tidak memikirkan akibat dari perbuatannya. Pengakuan itu lebih kepada membersihkan citra diri daripada benar-benar menebus kesalahan. Bagi sebagian orang, mengakui kesalahan tanpa meminta maaf adalah bentuk gengsi. Harga diri mereka terlalu tinggi untuk merendahkan hati sepenuhnya. Mereka ingin terlihat menyesal, tapi tetap ingin mempertahankan kebanggaan palsu. Jika kamu perhatikan, pengakuan seperti ini sering diiringi dengan tatapan menyesal. Mereka mencari reaksi dari wajahmu. Mereka ingin melihat apakah kamu masih terluka, atau kamu sudah melupakannya. Ada kalanya, pengakuan ini justru membuat hatimu bergejolak. Karena itu membangkitkan memori yang sudah kamu kubur dalam-dalam, membuatmu kembali mengingat bagaimana sakitnya dikhianati. Dan itulah kenapa kamu harus berhati-hati. Jangan terkecoh oleh kata-kata yang manis di permukaan. Lihat sikapnya sekarang. Apakah ia benar-benar berubah? Atau hanya ingin merasa lebih baik tanpa benar-benar memperbaiki kerusakan yang dibuatnya? Orang yang benar-benar menyesal tidak hanya mengakui kesalahan. Mereka akan meminta maaf dengan tulus dan menunjukkan perubahan lewat tindakan yang konsisten. Tanpa itu, pengakuan hanyalah kata kosong yang tidak berarti apa-apa. Kata yang hanya menguntungkan mereka, tapi meninggalkanmu dengan luka yang sama. Keluhan untukmu di poin 5 ini. Mengakui kesalahan adalah langkah awal, tapi tanpa keberanian untuk meminta maaf dan berubah, itu hanya sekadar kalimat yang tidak punya kekuatan menyembuhkan. Kamu berhak menerima permintaan maaf yang tulus, bukan sekadar kata-kata samar untuk menenangkan hati mereka sendiri. Karena hatimu bukan tempat untuk ego orang lain. Hatimu layak mendapatkan ketulusan penuh. Jangan terburu-buru melunak hanya karena mendengar mereka mengakui kesalahan. Lihat bagaimana mereka bersikap setelah itu. Apakah mereka berani merendahkan hati sepenuhnya, atau tetap bersembunyi di balik gengsi? Penyesalan yang sejati akan terlihat dari tindakan, bukan dari kalimat samar yang setengah hati. Dan jika mereka tidak bisa memberikannya, kamu tidak berkewajiban untuk memberi mereka ruang kembali. 6. Mereka mencari cara untuk bertemu secara kebetulan. Kadang, pertemuan tidak selalu sesederhana yang terlihat. Ada kalanya, apa yang kamu anggap kebetulan sebenarnya adalah rencana yang disusun diam-diam, dan itu sering terjadi ketika seseorang mulai menyesali keputusannya meninggalkanmu. Mereka tahu di mana kamu biasa beraktivitas, tempat kamu sering nongkrong, jalur yang sering kamu lewati,
atau bahkan jam-jam tertentu ketika kamu keluar rumah. Awalnya, kamu mungkin berpikir, cuma kebetulan. Tapi jika kebetulan itu terjadi berkali-kali, itu bukan lagi kebetulan, itu strategi. Mereka mungkin muncul di kafe favoritmu, berdiri di antrean tempat belanja yang sama, atau tiba-tiba ada di acara yang kamu hadiri. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah tertarik dengan hal itu. Pertemuan ini bukan tanpa tujuan, ada harapan tersembunyi di baliknya. Mereka ingin melihatmu dari dekat, merasakan kembali energi yang dulu pernah mereka miliki saat bersamamu. Kadang, mereka memulai obrolan kecil, sekadar bertanya kabar, menanyakan pekerjaan, atau berkomentar tentang hal sepele. Tapi di balik itu, mereka sedang mengukur peluang, menguji apakah pintu hatimu masih terbuka, atau sudah tertutup rapat. Pertemuan, kebetulan, ini bisa jadi tak langsung. Misalnya, mereka mengajak teman yang mereka tahu dekat denganmu, supaya ada alasan untuk muncul di lingkaran yang sama. Atau mereka mengikuti acara publik yang kemungkinan besar kamu hadiri. Semua ini dilakukan dengan satu tujuan, untuk membangun kembali koneksi yang pernah hilang, bukan lewat pesan singkat, tapi lewat tatapan langsung yang bisa menghidupkan lagi rasa rindu. Mereka tahu, ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan lewat kata-kata. Ada emosi yang hanya bisa muncul saat bertatap muka. Dan mereka berharap, tatapan itu akan memecahkan jarak yang sudah lama tercipta. Namun, di sisi lain, ini juga bisa menjadi permainan emosi. Mereka ingin memunculkan keraguan di hatimu, mengingatkanmu pada kebersamaan yang pernah ada, membuatmu bertanya-tanya, apakah masih ada harapan? Taktik ini sering dilakukan oleh orang yang menyesal, tapi belum siap benar-benar meminta maaf atau berkomitmen. Mereka hanya ingin memastikan bahwa kamu masih memikirkan mereka, walau sedikit. Jika kamu tidak hati-hati, pertandingan batin bisa dimulai dari sini. Kamu bisa terbawa rasa penasaran, lalu perlahan membuka celah yang dulu sudah kamu tutup rapat. Renungan untukmu di poin 6 ini. Pertemuan kebetulan yang berulang bukanlah kebetulan. Itu adalah rencana yang disusun dengan niat tertentu, terutama ketika seseorang mulai menyesali keputusan meninggalkanmu. Kamu perlu waspada, karena tidak semua niat baik datang dengan kesungguhan hati. Terkadang, mereka hanya ingin menguji, apakah masih punya pengaruh dalam hidupmu. Jangan biarkan tatapan lama menggoyahkan hati yang sudah pulih. Karena jika mereka benar-benar ingin kembali, mereka tidak akan bersembunyi di balik kebetulan. Mereka akan datang dengan keberanian dan ketulusan penuh. Pada akhirnya, kamu yang memutuskan, apakah ingin membuka kembali pintu yang pernah ditutup, atau tetap berjalan tanpa menoleh ke belakang. Karena hidupmu berhak terbebas dari permainan hati siap. 7. Mereka mulai menanyakan kehidupan pribadimu dengan serius. Awalnya, mereka hanya bertanya hal-hal biasa, sekadar, apa kabar? Atau, sekarang sibuk apa? Tapi perlahan, pertanyaannya menjadi lebih dalam, lebih terarah, dan terasa seperti ingin tahu segalanya tentang hidupmu. Mereka mulai bertanya tentang pekerjaanmu. Apakah kamu betah di tempat kerja sekarang? Bagaimana perkembangan kariermu? Bahkan sampai menanyakan rekan kerja atau atasanmu. Tidak berhenti di situ. Mereka juga ingin tahu tentang kehidupan pribadimu. Apakah kamu sudah punya pasangan? Apakah sedang dekat dengan seseorang? Pertanyaan ini tidak lagi terdengar basa-basi. Nada suaranya serius. Seakan-akan mereka sedang mengumpulkan informasi penting, dan tatapannya penuh rasa ingin tahu. Kadang, mereka tidak bertanya secara langsung. Mereka mencari celah lewat obrolan santai. Misalnya, menyinggung tentang liburan, untuk memancing cerita tentang siapa yang menemanimu. Mereka bisa saja menghubungi teman dekatmu, bertanya dengan alasan kepo biasa. Padahal, itu adalah cara mereka memantau kehidupanmu dari jauh. Mereka ingin tahu seberapa jauh kamu telah melangkah tanpa mereka. Kenapa ini terjadi? Karena rasa penyesalan mulai menghantui. Mereka takut kehilangan kesempatan kedua.
Takut kamu sudah benar-benar bahagia dengan orang lain. Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekadar rasa ingin tahu. Itu adalah upaya untuk menilai peluang mereka kembali. Mereka ingin memastikan apakah masih ada ruang untuk masuk dalam hidupmu. Kadang, mereka pura-pura senang mendengar kabar baik darimu, tapi kamu bisa merasakan nada kecewa yang terselip di antara kata-kata. Mereka mungkin bilang, "Wah, senang dengarnya." Namun tatapannya berkata lain. Mereka ingin tahu siapa yang mengisi hatimu sekarang. Bagaimana kamu menjalani hari-harimu? Apakah ada orang yang memperlakukanmu lebih baik dari mereka dulu? Dan itu membuat mereka semakin gelisah. Perhatian yang tiba-tiba intens ini adalah tanda jelas. Mereka mulai membandingkan hidup mereka sekarang dengan hidup yang mereka buang saat meninggalkanmu. Dan perbandingan itu seringkali membuat mereka kalah. Mereka bisa saja mulai memberi saran atau berusaha menunjukkan perhatian lewat kata-kata, seakan ingin membuktikan bahwa mereka peduli. Padahal dulu, kepedulian itu hilang saat kamu membutuhkannya. Renungan untukmu di poin 7 ini. Ketika seseorang mulai menanyakan kehidupan pribadimu dengan serius, itu bisa jadi tanda bahwa mereka sedang menyesal. Bukan sekadar ingin tahu, tapi takut kehilanganmu selamanya. Kamu harus peka, karena tidak semua perhatian layak kamu sambut dengan tangan terbuka. Ada yang tulus ingin kembali, tapi ada juga yang hanya ingin memastikan kamu belum benar-benar bahagia tanpanya. Jangan biarkan rasa penasaran mereka mengacak-acak hatimu. Jika mereka benar-benar menyesal, mereka akan datang bukan hanya dengan pertanyaan, tapi dengan tindakan nyata yang membuktikan ketulusan. Hidupmu sudah berjalan. Jangan biarkan seseorang yang pernah pergi seenaknya mengganggu kedamaian yang susah payah kamu bangun. Karena kebahagiaanmu bukan untuk diuji, tapi untuk dijaga. 8. Mereka berusaha menawarkan bantuan yang tidak kamu minta. Ada satu hal yang sering dilakukan oleh orang yang menyesal. Mereka mencoba masuk kembali ke hidupmu, bukan lewat kata maaf, tapi lewat tindakan kecil yang terlihat seperti kepedulian. Mereka tiba-tiba mengirim pesan, menanyakan apakah kamu butuh sesuatu, bahkan sebelum kamu menjawab. Mereka sudah menawarkan bantuan yang sebenarnya tidak kamu minta. Misalnya, kamu sedang update status tentang mobil mogok, belum sempat mencari solusi. Mereka langsung bilang, "Mau aku jemput?" atau "Mau aku carikan bengkel?" Seakan ingin menjadi pahlawan di situasi itu. Atau saat kamu menulis sedang sibuk kerja, mereka menawarkan untuk membelikan makan siang. Padahal, dulu saat kamu benar-benar lelah dan butuh dukungan, mereka tidak pernah muncul. Bantuan ini seringkali datang tiba-tiba. Tidak ada konteks jelas. Kadang bahkan terasa dipaksakan. Seolah-olah mereka sedang mencari alasan untuk berinteraksi. Mereka tahu, kalau menawarkan bantuan, akan sulit bagimu untuk langsung menolak. Karena sifat manusia cenderung menghargai kebaikan. Dan itulah celah yang mereka manfaatkan. Bagi mereka, bantuan ini adalah jembatan. Jembatan untuk masuk lagi ke dalam hidupmu. Bukan semata-mata karena peduli, tapi karena rasa bersalah dan penyesalan yang terus menghantui. Kamu akan melihat bahwa bantuan ini seringkali berlebihan. Masalah kecil dibesar-besarkan, supaya mereka punya alasan untuk menyelamatkan kamu. Mereka ingin menciptakan momen di mana kamu kembali merasa bahwa mereka ada untukmu. Mereka ingin menghapus citra buruk di masa lalu dan menggantinya dengan gambaran orang yang siap membantu. Namun, jika diperhatikan baik-baik, bantuan itu jarang benar-benar dibutuhkan. Kadang malah membuatmu merasa tidak nyaman, karena terasa seperti jebakan yang dibungkus niat baik. Ingat, bantuan yang tulus tidak pernah memaksa, tidak pernah mengatur ritme hidupmu, dan tidak datang hanya ketika mereka merasa kehilangan posisi. Bantuan yang tulus akan hadir kapanpun kamu membutuhkannya. Renungan untukmu di poin 8 ini. Bantuan yang tidak kamu minta seringkali adalah sinyal. Sinyal bahwa seseorang sedang mencari cara untuk kembali. Bukan karena hidupmu hancur,
Tapi karena mereka takut hidupmu berjalan baik tanpa mereka, kamu harus bisa membedakan mana bantuan yang datang dari ketulusan dan mana yang hanya lahir dari rasa penyesalan. Karena tidak semua yang terlihat baik benar-benar baik untukmu. Jangan merasa berhutang budi kepada orang yang pernah meninggalkanmu di saat terburuk. Kebaikan yang datang karena rasa bersalah tidak selalu membawa ketenangan untuk hatimu. Hidupmu sekarang adalah milikmu sepenuhnya. Jangan biarkan orang yang pernah meremehkan keberadaanmu mengatur langkahmu lagi dengan dalih membantu. 9. Mereka menunjukkan rasa cemburu yang tidak wajar. Salah satu tanda paling jelas bahwa seseorang menyesal telah meninggalkanmu adalah ketika mereka mulai menunjukkan rasa cemburu yang berlebihan, padahal hubungan kalian sudah berakhir. Awalnya, mereka mungkin mencoba bersikap biasa saja, seolah tidak peduli dengan hidupmu sekarang. Tapi sedikit demi sedikit, kamu mulai melihat reaksi mereka terhadap setiap interaksimu dengan orang lain. Misalnya, saat kamu memposting foto bersama teman, mereka tiba-tiba muncul di kolom komentar, menulis kalimat yang terdengar seperti bercanda, tapi sebenarnya mengandung nada sindiran. Atau ketika kamu terlihat dekat dengan seseorang di media sosial, tiba-tiba mereka mengirim pesan pribadi, menanyakan siapa orang itu dan kenapa kamu terlihat akrab dengannya. Cemburu ini seringkali muncul di waktu yang tidak tepat. Mereka tidak lagi punya hak untuk bertanya. Mereka sudah melepaskan peran sebagai pasangan, namun masih ingin mengontrol siapa yang boleh dekat denganmu. Kadang, rasa cemburu mereka muncul dalam bentuk sindiran. Mereka membandingkan dirimu sekarang dengan masa lalu bersama mereka, atau bahkan merendahkan orang yang sedang dekat denganmu, seakan ingin menunjukkan bahwa mereka lebih baik. Semua ini terjadi bukan tanpa alasan. Di dalam hati mereka, ada ketakutan yang besar bahwa kamu benar-benar akan melangkah maju, bahwa kamu akan menemukan seseorang yang bisa memperlakukanmu lebih baik. Cemburu yang tidak wajar ini adalah bentuk kepanikan. Mereka sadar, sekali saja kamu merasa bahagia dengan orang lain, kesempatan mereka untuk kembali akan hilang selamanya. Rasa cemburu ini juga seringkali disamarkan sebagai kepedulian. Mereka mungkin berkata, "Aku cuma khawatir kamu salah pilih orang." Padahal sebenarnya, mereka hanya takut kehilangan kendali atas hidupmu. Yang membuatnya ironis adalah, dulu ketika mereka bersamamu, mereka tidak menghargai keberadaanmu sepenuhnya. Namun sekarang, setelah kamu mulai bahagia, mereka panik karena takut posisimu diambil orang lain. Mereka mungkin akan mencoba ikut campur, mencari tahu lebih banyak tentang orang yang sedang dekat denganmu. Bahkan bisa saja mereka menghasut, supaya hubungan barumu tidak berjalan lancar. Semua ini lahir dari penyesalan. Penyesalan yang bercampur dengan ego. Mereka tidak ingin melihatmu bahagia. Karena itu akan mengingatkan mereka pada kesalahan terbesar yang pernah mereka buat. Renungan untukmu di poin 9 ini. Cemburu yang tidak wajar dari seseorang yang sudah melepasmu adalah tanda bahwa mereka belum benar-benar ikhlas. Mereka tidak hanya menyesal, tapi juga takut melihatmu bahagia tanpa mereka. Kamu harus ingat, cinta yang tulus tidak pernah mengurung. Cinta yang sehat akan mendukung kebahagiaanmu, meski itu berarti melepasmu untuk selamanya. Jangan terkecoh oleh rasa cemburu yang dibungkus perhatian, karena seringkali itu bukanlah bentuk cinta, melainkan rasa takut kehilangan kendali. Dan itu bukan sesuatu yang sehat untuk hatimu. Hargai dirimu dengan tidak kembali pada orang yang hanya menginginkanmu ketika kamu hampir bahagia dengan orang lain. Kebahagiaanmu adalah milikmu, dan tidak seharusnya ditentukan oleh penyesalan orang lain. 10. Mereka mengisyaratkan ingin memulai dari awal. Ada saatnya, orang yang pernah menyakitimu akan kembali dengan nada bicara yang berbeda. Tidak lagi penuh gengsi, tidak lagi penuh pembenaran. Mereka mulai berkata hal-hal yang sama, tidak langsung meminta balikan, tapi cukup membuatmu bertanya-tanya. Apa maksud sebenarnya dari semua ucapan itu?
Mungkin mereka akan berkata, andai waktu bisa diulang, aku nggak akan melakukan hal bodoh itu. Atau, kadang aku mikir, kalau kita ketemu lagi di waktu yang tepat, mungkin semuanya akan beda. Ucapan itu bukan sekadar basa-basi, itu adalah bentuk penyesalan yang mereka selipkan. Supaya kamu tahu, bahwa di dalam hati mereka, masih ada keinginan untuk memulai lagi. Tanda-tanda ini biasanya muncul setelah mereka gagal menemukan kebahagiaan yang sama. Setelah semua hubungan yang mereka coba, tidak ada yang mampu memberi rasa seperti dulu saat bersama kamu. Dan penyesalan itu mulai menghantui. Mereka mencoba membuka pintu tanpa terlihat memaksa. Mereka ingin memberi sinyal bahwa mereka sudah berubah. Bahwa mereka akan lebih menghargai jika diberi kesempatan kedua. Padahal belum tentu itu benar. Kamu akan melihatnya dari cara mereka membicarakan masa lalu. Tidak lagi membela diri, tapi mengakui bahwa semua yang terjadi dulu adalah kesalahan mereka. Dan mereka berharap kamu menyadari, mereka ingin memperbaiki. Kadang, mereka juga akan mencari momen emosional. Misalnya saat kamu sedang curhat tentang masalah hidup, mereka akan berkata, andai aku ada di sisimu dari dulu, mungkin kamu gak akan ngerasain ini sendirian. Ucapan-ucapan seperti itu dirancang untuk menyentuh hatimu, untuk membuatmu merindukan kenyamanan yang dulu pernah ada. Mereka tahu, kelemahan terbesar manusia adalah kenangan, dan mereka memainkannya dengan hati-hati. Namun, kamu harus waspada. Keinginan untuk memulai dari awal tidak selalu lahir dari cinta yang tulus. Bisa jadi, itu hanya bentuk pelarian dari rasa kesepian. Banyak orang yang ingin kembali bukan karena mereka benar-benar berubah, tapi karena mereka tidak tahan melihatmu bahagia tanpa mereka. Mereka ingin kembali ke zona nyaman, bukan untuk membahagiakanmu, tapi untuk menenangkan egonya. Jika mereka sungguh-sungguh menyesal, mereka tidak hanya akan memberi isyarat, mereka akan membuktikan perubahan lewat tindakan yang nyata, bukan sekadar kata-kata yang manis di telinga. Kenalan untukmu di poin 10 ini. Isyarat ini memulai dari awal memang terdengar manis, tapi jangan biarkan kata-kata indah menabuhkan penilaianmu. Penyesalan bukanlah jaminan bahwa seseorang layak diberi kesempatan kedua. Lihatlah perubahan mereka, bukan hanya ucapannya, karena orang yang benar-benar menyesal akan berjuang untuk menebus kesalahannya tanpa mengeluh. Kamu berhak memilih, apakah membuka pintu atau menutupnya rapat-rapat. Yang pasti, jangan kembali hanya karena kamu terjebak nostalgia. Cinta yang sehat butuh bukti, bukan hanya penyesalan. Dan ingatlah, kadang pintu yang sudah tertutup rapat memang seharusnya tetap tertutup, agar hatimu aman dari luka yang sama untuk kedua kalinya. Itulah tadi 10 tanda orang selingkuh menyesal sudah membuangmu. Kalau kamu perhatikan, semua tanda itu sebenarnya adalah panggilan dari hati mereka yang sudah kehilangan sesuatu yang berharga. Dan ingat, penyesalan itu datangnya selalu di akhir. Tidak semua orang punya keberanian untuk mengakuinya secara langsung. Pertanyaannya sekarang, kalau mereka benar-benar menyesal, apakah kamu akan membukakan pintu lagi atau memilih berjalan tanpa menoleh ke belakang? Karena tidak semua yang menyesal layak mendapatkan kesempatan kedua. Kalau kamu pernah melihat tanda-tanda ini, tulis ceritamu di kolom komentar. Karena ceritamu bisa jadi pengingat untuk orang lain yang sedang berada di situasi yang sama. Jangan lupa untuk klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Karena setiap hari jam 7 malam, aku akan upload pembahasan seperti ini yang tajam, menyentuh hati, dan membuka mata kita akan kenyataan di balik sebuah hubungan. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan sampai ketemu di video besok.